Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarika dari kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Pertama-tama, kita akan mengetahui apa pengertian bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundang dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Pengertian bela negara di Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Di sini ada pengertian secara fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara memperjuangkan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Yang kedua, ada secara non-fisik, yaitu pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Kemudian, B. Dasar Hukum Bela Negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Kemudian, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, ada ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan yang keempat, pengabdian posisi sesuai dengan profesi. Yang ketiga, ada bentuk usaha bela negara, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bentuk usaha pembelaan negara yang pertama adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua ada wajib militer. Wajib militer pada era Perang Dunia merupakan salah satu hal yang dipaksakan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap negara. Wajib militer mengharuskan masyarakat dan warga negara mengikuti pelatihan militer, sehingga dengan pelatihan militer ini, masyarakat bisa turut melakukan pembelaan terhadap negara dengan membawa senjata. Kemudian yang ketiga, pengabdian sebagai anggota TNI. Dengan bergabung dengan satuan TNI, maka banyak manfaat yang akan diperoleh, seperti yang ke-1, ada pembelaan terhadap negara secara real dengan mengangkat senjata. Yang kedua, menjadi lebih cinta dan juga peduli terhadap negara. Yang ketiga, mampu berkomitmen dalam membela negara. Yang keempat, selain mengabdi kepada negara, anggota juga turut mengabdi dan mengayomi masyarakat sehingga dapat menciptakan rasa aman dari serangan-serangan musuh. Yang keempat, ada pengabdian profesi. Berikut ini adalah beberapa contoh pengabdian profesi sebagai upaya dalam melakukan pembelaan negara. Kesatu ada Polri, kedua ada tim SAR, yang ketiga pemadam kebakaran, yang keempat ada satuan pengamanan atau satpam, yang kelima ada Linmas, satuan pelindungan masyarakat, dan berbagai macam satuan pengamanan dan pembelaan negara lainnya yang merupakan profesi secara resmi dan juga sah. Dan yang kelima ada pengabdian masyarakat. Berikutnya, individu yang berperan dalam pembelaan negara pun bisa diikutsertakan. Tidak perlu harus selalu mengangkat senjata dan juga masuk ke dalam satuan militer, kepolisian, dan juga satuan keamanan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.